saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang indah sekali untuk kita renungkan bersama di awal tahun ini. Baik sekali tadi dibaca oleh adik kita ini, bacaan pertama tadi. Jelas sekali kita bilangan tadi katakan begini: beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Mama, saya pas renungkan ini kalimat, akhirnya kita harus disadari di awal tahun memang ini bahwa setiap kita itu Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap kita. Saya sebagai imam, Bapak Mama sebagai Bapak dan Mama keluarga, anak-anak, orang muda, siapapun kita, Tuhan memberkati kita. Lalu kalau Tuhan sudah berkat kita, lalu apa yang harus kita buat? Dia katakan tadi, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Harus, suatu kewajiban. Bukan boleh ya, boleh tidak, tapi harus memberkati. Setiap kita dipanggil untuk harus memberkati. Harus memberkati, harus memberi berkat. Ada lagu yang gagah sekali, hidup jadi berkat ya. Kadang-kadang lagu itu memang benar. Dan kadang-kadang hanya benar demikian. Hidup harus jadi berkat. Dan memang beginilah kamu harus memberkati. Kalau kita bilangan tadi bilang kamu harus memberkati orang Israel, maka kalau setiap kita, kalau saya sebagai Bapak, maka saya harus memberkati mama dan anak-anak dalam keluarga. Kalau saya sebagai istri, sebagai mama, saya harus memberkati, harus memberi berkat bagi anak-anak dan suami dalam keluarga. Kalau saya sebagai anak-anak yang kecil maupun yang sudah besar, yang SD, SMP, SMA, yang masih TK atau yang belum SD, belum TK juga, siapapun engkau, yang anak-anak, saya harus memberi berkat bagi Bapak dan Mama. Kalau saya sebagai orang muda Katolik, orang muda, biar orang bilang saya buruk atau apapun kata mereka, saya harus memberi berkat bagi orang muda, bagi Bapak dan Mama, bagi siapapun yang berjumpa dengan saya. Bapak Mama, kita semua dipanggil untuk menjadi berkat. Dan hari ini, di awal tahun ini, kita mendengar persis di bacaan pertama tadi, kamu harus memberi berkat. Karena Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita, karena Tuhan menyinari setiap kita dengan wajahnya, dan karena Tuhan memberi kasih karunia kepada kita semua. Wajiban kita adalah memberi berkat kepada semua orang. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua, tidak kalah menariknya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dibaca dan bagus kan. Satu bagian terakhir tadi dikatakan begini: kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ini menegaskan bahwa kita di anak-anak Allah. Kita di anak-anak Allah. Siapapun kita. Kadang-kadang kita terlalu merasa kita ini lemah, kita ini berdosa, kita ini rapuh. Iya, siapa bilang tidak? Tapi ingat, aku ini anak Tuhan kami, anak Tuhan kami. Aku ini yakin. Bapak percaya tidak ini? Ya, yakin, harus percaya bahwa saya ini anak Allah. Demi aku anak Allah, apa yang aku buat dalam keseharian hidup saya sejak hari ini ke depan? Itu pertanyaannya. Jangan sampai kita menodai ke Allah yang ada pada diri kita. Jangan sampai, karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil
menjadi anak-anak Allah, maka kita juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Saya bertanya, yang kita wariskan ini apa? Kalau kita menjadi anak Allah, kita menjadi ahli waris, apa yang kita wariskan? Kembali lagi, kiranya yang kita wariskan dalam kehidupan kita sejak zaman dahulu, sejak hari ini ke depan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dalam hidup. Kalau ada cecok, cepat baku damai supaya cocok kembali. Kalau ada yang kurang betul, betulkan kembali lebih cepat, lebih baik. Karena kita mewariskan yang baik tadi. Itu pesan dari bacaan kedua. Selanjutnya baca Injil. Jadi ceritanya para gembala itu datang. Mereka lihat, benar, Yesus dilahirkan, anak Allah dilahirkan di kandang Betlehem. Lalu mereka lihat Yesus bersama dengan Bunda Maria dan Yusuf. Yesus itu terbaring di atas palungan. Lalu tidak berhenti di situ. Setelah mereka lihat, mereka kembali lalu mereka cerita ke orang lain. Dikatakan di sini tadi, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar mereka heran tentang apa yang dikatakan mereka. Bapak, Mama, saudara-saudariku terkasih, kegembiraan Natal, kegembiraan sukacita selama kita merayakan Natal juga hari ini, perayaan Santa Maria Bunda Allah, kita mengawali tahun baru ini, sukacita ini. Baiklah kita bawa seperti para gembala, cepat-cepat kembali ke rumah kita masing-masing, karena sesungguhnya Betlehem itu ada di rumah kita masing-masing. Betlehem ada di rumah kita masing-masing. Demi Betlehem ada di rumah kita masing-masing, maka di sana Bunda Maria, Santo Yosef, dan Yesus sendiri menunggu kita semua di rumah kita masing-masing. Yesus, Maria, dan Yusuf menunggu kita di sana. Mereka siap berjalan bersama dengan keluarga-keluarga kita sejak hari ini, tanggal 1 Januari 2023 sampai akhir nanti 31 Desember 2023, sampai kapanpun. Kembalilah kita akhirnya ke rumah kita masing-masing dengan segala kesibukan kita sehari-hari. Kembalilah kita ke tempat tugas kita masing-masing, ke kebun kita masing-masing, dan kemanapun kita harus bekerja, kita harus kembali. Bawa semua yang gembira, yang bahagia untuk memuji dan memuliakan Allah dalam segala pekerjaan, dalam segala tugas-tugas yang kita lakukan setiap hari. Yesus, Maria, dan Yusuf menunggu kita di sana, dan mereka siap melindungi kita. Dan yang menarik, Maria itu ketika orang datang dan mereka heran, Maria itu menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkan. Itu ada satu bagian dalam Injil. Perjalanan hidup kita sejak hari ini sampai Desember nanti tidak luput dari hal-hal yang tidak enak. Tentu ada perkara-perkara ringan, ada perkara-perkara besar, ada soal-soal kecil, ada soal-soal besar. Tapi ingat, kita mesti seperti Maria, menyimpan semua itu dalam hati dan merenungkan. Pentingnya simpan dalam hati, bukan dendam. Simpan dalam hati, bukan dendam, tapi merenungkannya. Merenungkan berarti apa? Melihat apa maksud Tuhan dalam situasi hidup saya ini. Itu merenungkan dalam perjalanan hidup ke depan. Apa kata Tuhan? Apa rencana Tuhan? Sehingga apa yang kita buat sungguh merupakan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Mari kita bersukacita dan bawa sukacita kita selama masa Natal ini,
sampai hari ini dan di hari-hari yang akan datang, bawa itu dari sini ke keluarga-keluarga kita masing-masing. Bunda Maria, Santo Yosef, dan Yesus sendiri pasti membantu dan menolong kita. Dan kalau kita nanti ada hal-hal yang tidak berkenan di hati di hari-hari hidup kita ke depan, ingat seperti Bunda Maria, simpan dan merenungkan apa maunya Tuhan, apa rencana Tuhan atas diri saya sebagai suami, atas diri saya sebagai istri, atas diri saya sebagai bapak, atas diri saya sebagai mama, atas diri saya sebagai anak-anak, atas diri saya sebagai orang muda. Tuhan pasti memberkati kita, maka hidup kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Selamat bersuka cita, Tuhan memberkati kita semua. Amin.